Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah kebaikan Tuhan kita rasakan di sepanjang hidup kita. Saya percaya kita semua ada hari ini karena kita rindu Tuhan. Di sepanjang hidup kita Allah sangat setia. Maka hari ini kita mau beri diri kita dalam beberapa waktu ke depan. Kita mau memuji Tuhan, berbakti, meninggikan nama Tuhan, bahkan beribadah kepada Dia. Mari kita beribadah dengan sungguh, berikan seluruh hidup kita hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Untuk itu kita akan buka di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Yesus yang kami sembah itu sungguh adalah Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib, yang olehnya kami telah ditebus dan diselamatkan dan kami ada hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Dan kami tak bisa balas semua cinta dan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga selain kami mau selalu beri hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Pagi ini kami bersyukur kami ada Tuhan. Di hari perhentian, berapa banyak kami umat-Mu yang datang saat pagi hari ini. Kami siap untuk beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh dan sebab itu kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami hari ini. Dari awal hingga selesainya, biar Allah Roh Kudus yang pimpin dan kendalikan jalannya ibadah raya kami pagi ini. Kami percaya Engkau ada dan duduk dan bertahta di tengah-tengah kami saat ini. Sehingga urapan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Sehingga kami boleh jumpa Tuhan dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dari Yesus yang berkuasa, proteksi tempat ini, proteksi hidup kami Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saat ini Engkau pimpin kami semua. Biarlah kehidupan kami, ibadah raya kami hari ini, Engkau menikmati kami Tuhan. Dan kami menikmati Engkau ya Bapa. Kami akan buka dan habiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh ada sampai dengan saat ini, melewati setiap aktivitas pekerjaan kita di sepekan yang hampir berlalu ini. Semua karena kemurahan cinta kasih Tuhan. Semua karena kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Terlalu banyak berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara. Terlalu baik Tuhan. Kesehatan Tuhan kita masih beroleh. Sehingga sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah, kesempatan emas saya dan saudara untuk ada sehidangan dalam ibadah minggu pada saat hari. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dari Engkau terlalu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak Tuhan yang tidak bisa kami hitung dengan apapun juga Tuhan. Kami hanya mampu mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena begitu baik Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lama-lamanya. Kita naikkan pujian kita di awal. Kita komitmenkan cinta kita kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerjang, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau korban datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Mari kita merenungkan semua kebaikan Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, hanya untukmu. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lama. Dengan iman, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Renungkan kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara. Balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk lama-lamanya. Sekali lagi, lebih lagi dengan iman. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Mari kita renungkan semua kebaikan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Terlalu banyak Tuhan mengalirkan berkat-Nya bagi saya dan saudara. Itu balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lama-lamanya. Mari dengan Tuhan kita buka hati kita. Kita menerima jamaah. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
alih seluruh hidupku di altarmu, menyerahkan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biarlah jamahan Tuhan terjadi hari ini untuk memulihkan kita. Haleluya Tuhan, Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Kau ganti perbuatan kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Dapat Tuhan, buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Betapa baik Tuhan bagi saya dan saudara. Semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan telah nyatakan dalam hidup pribadi, pekerjaan maupun keluarga kita. Tiada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak menyembah Dia, karena Tuhan terlalu baik. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, layak kami sembah, layak kami anugerah. Mari ucapkan kata baik bagi Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Jika dalam sepekan yang hampir berlalu, Tuhan telah menyertai kehidupan saya dan saudara. Itu tandanya bukti kasih kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Mungkinkah Tuhan membuat lagu bagi saya dan saudara? Mungkin kita telah melewati pergumulan yang berat di minggu yang lalu, tapi Tuhan nyatakan kebaikan-Nya. Kita sembah Tuhan, kita akungkan Dia yang besar. Haleluya. Terima kasih Yesus baik, Yesus dahsyat, Kau hebat, Kau hebat. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah menuntut balasan serupa dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau proklamasikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan benar. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami hanya mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus dahsyat. Saatnya kami mau melompat berkirang bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap melompat dengan saya, sama-sama katakan amin. Sebelum kita berkirang dengan Tuhan, lambaikan tangan yang merasa diberkati Tuhan sepanjang seminggu. Haleluya, sekarang kita beri sorak-sorak yang terbaik. Bersyukurlah kepadanya karena Tuhan itu baik. Agar kita orang berjaya, amin. Layak kita sembah, kita tinggikan Dia. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian padanya, karena darahnya berkasa, yang berkasa. Tuhanlah ketuhanan.
kembali. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan bejana hati kita agar firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi pedoman dan pegangan hidup kita. Yesus adalah juru selamat kita. Mari kita akui Dia sebagai Tuhan bagi kehidupan kita. Dia terang bagi saat gelap kita dan pintu bagi setiap jalan kita. Haleluya. Kau firman yang hidup Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita naikkan pujian dari awal. Tuhan adalah juru selamat kita. Di manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Kaulah Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap semua teman berdiri. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita imani setiap baik pujian ini. Tuhan terang di saat kita gelap. Tuhan membuka jalan di saat kita tertutup jalan. Tuhan juru selamat ketika kita jatuh dalam
dalam dosa yang paling dalam sekalipun, Tuhan pintu bagi setiap persoalan hidup kita. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamat. Apa yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ketika Dia ingin memberkati hidupmu, Dia akan membuka jalan yang terbuka lebar untuk berkat terjadi dalam hidupmu. Imani pujian ini sebagai kesaksian kita bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Amin. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Kami percaya firman itu sudah menjadi manusia, dan firman itu bernama Yesus, yang sudah datang menjadi manusia dan menebus, menyelamatkan dosa kami semua, Tuhan. Dan hari ini kami ada karena darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib, yang olehnya kami hidup hari ini ya Bapa. Biar kami terus mengingat pengorbanan-Mu dalam setiap hidup kami, bahwa hidup kami yang kami hidupi saat ini bukan yang kami lagi Tuhan, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Sebab kami telah ditebus oleh darah yang mahal, dan kami bukan lagi milik kami sendiri, tapi kami adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada di sini. Saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sementara menjamah dan melawan setiap kami Tuhan. Kami percaya tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya ketika kami buka hati untuk dibentuk oleh firman-Mu, di sana firman melawat kami, firman mengubahkan kami, firman memulihkan kami, firman menyembuhkan kami, terlebih firman memberikan kelepasan dan keselamatan bagi setiap kami. Hati kami siap saat ini Tuhan. Urapan Roh Kudus ada di tempat ini. Kami siap berdiri, telinga kami, hati kami yang terbaik. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita rindu lagi dimuridkan, amin. Dimuridkan dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk hidup yang terdiri dari sebuah struktur yang sangat rumit dan kompleks, bisa dikatakan begitu. Karena secara medis dalam setiap tubuh atau individu manusia itu terdapat jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran sel yang ada dalam tubuh saudara, yang membuat saudara bisa bernafas, bisa bergerak, bahkan sehat, bahkan ada hari ini. Amin. Dan saudara percaya bahwa harga hidup saudara, dari harga semua yang melekat organ tubuh yang ada dalam hidup saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara, itu tidak ternilai harganya. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, berapa banyak uang saudara hari ini belum ada yang bisa beli nafas. Betul?
Maka kalau saudara sakit hari ini di rumah sakit sana, saudara akan membayar untuk setiap tabung oksigen yang akan saudara pakai, ya, betul begitu. Dan harganya itu tidak murah. Kalau saudara bisa kalikan dalam setiap tarikan nafas ada berapa oksigen yang saudara hirup, dan saudara kalikan 1 jam, saudara kalikan 1 hari, saudara kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali umur saudara hari ini. Ada yang bisa balasin saudara? Ada yang bisa bayar itu? Maka hari ini saudara boleh katakan, hidupmu hanya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, hanya kemurahan Tuhan. Saudara tidak bisa balas semua berkat Tuhan, amat terlebih hidup saudara, kesehatan. Hari ini saudara kalau mau cangkok ginjal, saudara harus keluarkan uang yang sangat banyak. Dan belum tentu saudara akan sembuh. Dan belum tentu bisa menambah hari hidup saudara seperti yang saudara mau. Saudara bisa bayar operasi jantung, bypass. Saudara bisa terbang ke Singapura, ke Cina, kemana saja sudah bisa terbang kalau saudara punya uang. Tapi saya mau bilang, nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Amin. Maka saudara, saya pernah baca satu status teman di FB. Dia bilang begini, mohon maaf saudara, kadang-kala kita terlalu berandai-andai bahwa berkat Tuhan itu sesuatu yang besar, bukan begitu? Tetapi kadang-kala kita lupa menyadari, perkara saudara tidak buang air besar saja, atau tidak buang air kecil, selama 2 hari urusannya bisa panjang, betul? Nah, saudara tidak buang angin saja, itu sesuatu yang bermasalah bagi hidup saudara, bagi kesehatan saudara, berarti ada sesuatu yang salah. Maka hari ini, apapun yang saudara nikmati, alami, rasakan saat ini, semua hanya karena Tuhan. Amin. Maka kalau secara ilmu medis menjelaskan struktur anatomi tubuh manusia, itu tubuh kita saudara, harganya sangat mahal. Maka waktu saudara dilahirkan dari dari rahim, dilahirkan menjadi bayi dan bertumbuh besar, di sana ada campur tangan Tuhan. Biar saudara beli susu yang mahal, vitamin yang mahal, semua kesehatan itu Tuhan yang berikan. Amin. Maka tidak ada alasan saudara tidak mau bersyukur, tidak ada alasan saudara tidak mau percaya kuasa Tuhan. Saudara, tanda saudara bisa nikmati kuasa Tuhan saat ini, saudara tarik saja nafas saudara hari ini. Boleh 2-3 tarik nafas. Saudara hembuskan. Itu mujizat. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan manusia. Kalau saudara baca flyer yang dibagikan kemarin, di sana ada tema yang akan kita belajar bersama pagi ini adalah a new you, atau kamu yang baru. Bilang kiri kanan, kamu yang baru. Tatap matanya dengan dalam. Kamu yang baru, amin. Kamu yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang kamu yang baru. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baru. Saudara sudah dengar khotbah hampir 2 bulan ini tentang all things new. Dibedah bagaimana kita jadi manusia baru, pikiran baru, perkataan baru, gaya hidup baru, pola hidup yang baru. Dan dikatakan di sana saudara, bahwa kalau saudara mau hidup baru, harus bersedia tinggalkan yang lama. Yang lama sudah berlalu, amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tidak akan pernah nikmati kecap yang baru itu kalau saudara tidak pernah tinggalkan yang lama. Bilang sama diri sendiri, kasih tinggal yang lama. Kasih tinggal yang lama. Walaupun berat, tapi selama saudara dengan tekad yang sungguh, Tuhan mampukan saudara. Amin. Berat bagi dagingku untuk tinggalkan. Sudah puluhan tahun saudara hidup di kebiasaan itu. Sudah puluhan tahun saudara lakukan itu berulang-ulang setiap hari. Tapi Alkitab katakan harus jadi baru. Amin. Tinggalkan yang lama dan belajar jadi baru bersama dengan Kristus. Amin. A new you. Kamu yang baru. Saat saudara kita melahirkan atau melihat seorang bayi, maka di sana kita akan belajar bahwa ternyata di dalam tubuh manusia itu ada yang disebut dengan DNA. Saya tidak mau ucapkan saudara, karena saya sudah tes berapa kali, lidah saya masih terlipat-lipat mengucapkan kepanjangan DNA itu. Tetapi intinya
selanjutnya, DNA adalah sebuah gen dalam diri saudara yang diturunkan dari generasi di atas saudara, orang tua, dan itu turun dalam diri saudara, dan di dalamnya melalui informasi yang disebut DNA, orang bisa tahu saudara itu siapa. Maka mungkin saudara pernah nonton berita kalau ada pesawat jatuh, ya, pesawat jatuh, kapal tenggelam, apalagi kebakaran, ada pembunuhan, yang diambil rambutnya lalu DNA-nya dicek, maka dikenali siapa dia, apakah ini yang suka nonton sinetron, tidak usah angkat tangan. Biasanya dikatakan, Mas, ini bukan anak kandungmu. Dia suruh tes DNA untuk membuktikan anak kandung atau bukan, ya. Makanya DNA itu menurunkan informasi genetik, akan ditahu ini anak saya atau bukan. Nah, saudara, saat saya dan saudara pun menjadi manusia yang baru, dikatakan ciptaan yang baru, saudara saat itu juga percaya kepada Kristus, bersedia tinggalkan yang lama, dan saudara menjadi manusia baru. Saat itu juga saudara sementara menurunkan DNA Yesus Kristus. Katakan amin. Di dalam hidup saya dan saudara yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal hidupku, maka hari ini aku datang beribadah. Saat itu juga DNA Yesus Kristus atau pribadi Yesus itu, gen dia secara iman saya percaya itu menurun dan ada bergerak di dalam engkau. Amin. Maka di dalam saudara sering kita panggil dia, kau Bapakku yang baik. Berarti saudara sementara menempatkan diri sebagai apa? Anak. Dan saudara panggil dia Bapa. Berarti di sana ada satu hubungan. Amin. Ada satu hubungan. Saudara sering kenali dia dengan Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Saudara bisa bercengkrama, berdoa dengan begitu dekat, seperti Bapa dan anak berbicara. Betul? Maka hari ini kalau engkau sebut dia Bapa, amin. Kalau saudara sebut dia Bapa, saudara panggil dia yang saudara kenal dalam nama Bapa, saudara berdoa kepada dia yang saudara imani dia adalah Bapa, berarti saudara harus menjadi pribadi yang baru sebagai anak Tuhan. Amin. Anak Allah, anak Yesus Kristus. Nah, saudara, saya mau kasih kesederhananya begini, saudara. Saudara mengatakan dia Bapa, maka saat itu juga saudara harus berusaha, harus berjuang, dan dengan sungguh hidup seperti anak Tuhan. Amin. Dikatakan di sana, sebab di dalam roh tidak ada kecemaran. Siapa yang mengaku dia adalah saudara, anak-anak Allah, dikatakan di sana dalam Galatia, siapa adalah anak-anak Allah, dia tidak hidup lagi dalam kegelapan. Amin. Saudara tangkap maksud saya? And so, jadi kalau saudara panggil dia Bapa, saudara harus hidup seperti anaknya Bapa. Allah yang kudus tidak bercampur dengan dosa. Allah yang sangat baik, Yesus yang sudah kenali, di dalam dia semua tersimpan karakter ilahi. Amin. Allah bukan Allah yang mendendam. Katakan amin. Kalau dia mendendam, kita tidak ada hari ini. Tetapi dikatakan Allah panjang sabar dan murah hati. Itu karakter Bapa, itu sifat Bapa. Amin. Di dalam dia tidak ada dosa, di dalam dia tidak ada kegelapan. Di dalam Bapa tidak ada kebencian, hanya ada belas kasih dan pengampunan. Maka saudara tangkap maksud saya. Yang Allah katakan segambar dan serupa, itu adalah sifat dan karakter Allah. Karena kalau secara fisik saudara akan menggambarkan seperti ini. Oh, berarti Tuhan ada yang kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting. Ada yang postur tubuh tinggi atau pendek, hidung mancung, tidak mancung. Maka dengan baik saudara, yang dimaksud keserupaan dengan Kristus yang harus saudara kejar, itu karakter ilahi. Amin. Bukan ciri fisik. Secara iman kita percaya, yang kita mau usahakan kejar, kita mau turunkan dari Bapa, itu karakternya dia. Amin. Maka kalau saudara dengan iman memanggil dia Bapa, harus hidup
menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, I knew you. Kamu yang baru adalah saudara dan saya yang menurunkan sifat dan karakter Allah. Amin. Menurunkan sifat dan karakter Allah itu adalah saudara yang baru. Sebab di dalam dia yang lama sudah berlalu, saudara sudah percaya Kristus, lahir baru, hidup baru, maka saudara menurunkan DNA Bapa. Dan kita percaya, kita mau belajar hidup seperti Bapanya kita, yang penuh kasih, pemurah, dan sangat baik, tidak ada dosa dalam dia. Kita mau belajar hidup seperti dia. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menurunkan DNA, kita menjadi anak Bapa. Nah, di sana saudara, saya akan angkat satu kasus yang tercatat dalam Alkitab, bahwa saat kita mengaku, kita percaya, kita sepenuhnya adalah anak dari Tuhan Yesus Kristus, maka dengar baik, saat itu juga kita menjadi ciptaan yang baru. Saat engkau menjadi ciptaan yang baru, Allah tidak ingat lagi siapa kamu yang lalu. Amin. Mazmur 103, kalau saya tidak salah dicatat di sana, dikatakan sejauh timur dari barat, dia melupakan dosa pelanggaran saya dan saudara. Dikatakan lagi, kalau kau mengaku dosamu, dia setia dan adil, akan menyucikan kamu. Amin. Dan saat saudara masuk dalam hidup yang baru, menjadi a new you, kamu yang baru saudara, maka saat itu juga Allah kasih saya dan saudara identitas yang baru. Amin. Identitas yang baru. Identitas yang baru. Yang lama Allah sudah lupakan. Allah kasih saudara identitas yang baru. Saudara, tentunya kita semua hari ini yang sudah berumur 17 tahun ke atas, saudara punya yang namanya KTP, kartu tanda penduduk, ya. Di sana memuat identitas saudara. Apa identitas yang pertama dicatat di dalam KTP saudara? Nah, saudara, kita akan belajar saat Tuhan mengubah engkau menjadi a new you, kamu yang baru. Allah ganti identitasmu sesuai dengan apa yang Dia berikan, menjadi miliknya, menjadi anaknya. Allah mengganti kita jadi identitas baru total. Kita akan belajar ternyata saat Allah mau berubah seseorang, Dia berikan identitas yang baru. Allah juga memberikan nama yang baru. Ada rahasia di balik nama yang baru. Mari kita buka saudara. Kejadian 17 ayat 4 dan 5 dan ayatnya yang ke-15 dan 16. Kejadian 17 ayat 4 dan 5 dan kita lompat Kejadian 17 ayat 15 dan ayat 16 ya. Kita baca sama-sama. Kejadian 17 ayat 4 mulai. 2, 3. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi, melainkan karena engkau telah kutetapkan menjadi jumlah besar bangsa. Lompat ayat 15, 16, 2, 3. Selanjutnya, Allah telah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi, tetapi itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, saudara perhatikan sana. Jadi saat Allah sungguh-sungguh mau memberikan kita sesuatu yang baru, menjadikan kita pribadi yang baru, a new you, Tuhan juga saudara ada punya memberikan satu perbuatan yang spesial. Nah, kalau saudara belajar di Alkitab ini ada beberapa tokoh ya, yang namanya Allah ganti, ya, Allah ganti. Nah, salah satunya ini Abraham menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Nah, ada juga beberapa tokoh yang lain yang namanya diganti secara langsung oleh Allah. Ada juga Yakub menjadi Israel dan ada beberapa tokoh yang lain. Nah, saudara perhatikan, saya mau beritahu saudara, ternyata
rahasia Allah mengubah nama tokoh tertentu dalam Alkitab. Secara khusus kita akan belajar tentang Abraham dan Sarah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saat Allah mengubah nama seseorang dan memberikan nama yang baru, esensi di dalamnya Allah hendak memberikan pribadi tersebut satu misi yang baru, katakan amin. Satu tujuan yang baru, katakan amin. Dan satu janji yang baru, amin. Jadi di dalam nama yang baru dari Abraham dan Sarai, di sana Allah berikan mereka tujuan yang baru, misi yang baru, dan janji yang baru. Nah, saudara, tentunya Abraham dan Sarah tidak akan menerima janji Allah itu, atau tidak akan sungguh-sungguh Allah bekerja dengan mereka secara maksimal jika mereka tidak bersedia meninggalkan identitas mereka yang lama. Karena nama identik dengan identitas. Kalau zaman dulu saudara, perjanjian lama atau di masa yang lalu, nama itu sangat penting. Maka kalau saudara baca di tokoh-tokoh Alkitab, hampir semua nama mereka itu ada makna penting. Amin. Ada makna penting. Semua siapa? Saudara bilang Daniel, Yehezkiel, Daud, Musa. Di balik nama-nama tokoh Alkitab itu, di sana tersirat satu makna yang penting. Ada pesan penting. Jadi nama itu akan mendefine, akan mendefinisikan seseorang, ya. Maka dengar baik saudara, saat Allah mengganti nama Abraham menjadi Abraham, dan Allah ganti nama Sarai menjadi Sarah, saudara dengar, Allah mau mereka tinggalkan identitas mereka yang lama. Amin. Dan mereka menjadi become a new, jadi yang baru dengan nama yang Tuhan berikan. Karena kenapa saudara? Perhatikan dengan baik ini. Di dalam nama Abraham, arti nama Abraham itu saudara, Bapa yang ditinggikan. Abraham sebelum diganti. Nama arti Abraham itu adalah Bapa leluhur atau Bapa yang ditinggikan. Tapi saudara lihat, dalam nama kata arti nama Abraham Bapa leluhur itu, Bapa leluhur dikatakan saat dia namanya menjadi Abraham, di sana dia masih belum memiliki anak di usianya yang sudah tua. Jadi saat masih nama Abraham yang artinya Bapa leluhur atau Bapa yang ditinggikan, di sana dia tanpa seorang anak. Amin. Tapi dengar baik, oleh kasih karunia Allah memilih dia, maka saat Allah bertemu dengan dia, memanggil dia, Allah mengganti namanya menjadi Abraham. Arti nama Abraham adalah Bapa dari banyak sekali bangsa. Amin. Maka kalau saudara baca dalam tulisan Rasul Paulus, sebab siapa yang percaya beriman kepada Tuhan disebut juga anak Abraham. Maka sering saudara kenal, Abraham juga adalah Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Nah, jadi ini ada dua yang sangat berbeda. Waktu namanya masih Abraham, dia belum memiliki anak, belum Allah nyatakan janjinya. Tetapi saat Allah ganti namanya menjadi Abraham, Bapa banyak sekali bangsa, dalam rentan waktu tertentu dia menantikan janji Tuhan. Akhirnya janji Allah digenapi. Amin. Maka hari ini salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Alkitab itu adalah Abraham. Amin. Maka sudah perhatikan, Allah ganti namanya, dan di dalam nama yang baru, di sana ada janji yang baru, tujuan yang baru, dan misi Allah yang baru dalam hidup. Maka dengar baik saudara, Sarah pun demikian. Arti nama Sarai artinya apa saudara? Permaisuri atau tuan putri. Tetapi saat itu Sarah masih ngandul. Dengar, saat Allah datang menjumpai mereka, Allah ganti namanya menjadi Sarah, yang dikatakan di sana ibu dari bangsa-bangsa. Bukan lagi Sarah yang mandul, amin. Tetapi sudah menjadi Sarah yang menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Dan akhirnya dari rahim itu lahir satu bangsa yang besar yang kita kenal hari ini adalah Israel, lahir dari keturunan Abraham. Amin saudara. Maka dengar baik saudara, nama ini penting, nama ini melambangkan identitas, betul? Maka pesan Tuhan hari ini, Allah mau tinggalkan identitas yang lama. Amin. Saudara, saya tidak sedang mengarahkan Bapak Ibu untuk pergi ke pengadilan untuk bersidang dan kita ganti nama. Kalau dia rasa ada namanya
Rosemary dia mau ganti menjadi Angelina gitu, saudara. Yang lebih keren kah sedikit yang bisa kah? Nah, saudara, tidak menjadi masalah. Dengar baik, sekalipun namamu tidak bisa berubah, amin, saya mau bilang, sekalipun namamu hari ini sudah mungkin tidak bisa berubah, atau secara spesifik Tuhan tidak berfirman, wahai Sandi ganti nama, tidak lagi saudara, mungkin tidak lagi. Tetapi dengar, esensi yang Tuhan mau beritahu saat ini, bahwa tinggalkan identitas yang lama. Tinggalkan identitas yang lama. Kalau dulu orang mengenal engkau dengan, saya ambil contoh saudara, Manuel si pemabuk yang paling jahat, orang yang tidak baik, dengar, dia nggak bisa ganti nama. Tapi dengar, saat dia percaya kepada Kristus, dia tangkap maksud Allah dalam hidupnya. Namanya tetap sama, tapi hidupnya berubah 180 derajat. Amin. So, perhatikan, tinggalkan identitas yang lama. Tuhan beritahu saudara hari ini, saat kita sungguh-sungguh masuk dalam identitas yang baru, sudah tinggalkan semua itu hidup lama. Dikenal misalkan si Anu, si Anu yang suka bercerita orang itu. Si Anu, mau pinjam doi lagi dia. Si Anu yang suka ini, suka begitu, jangan mau teman dengan dia. Si itu yang suka begini, dia kelakuan yang tidak mau berubah dia. Saya mau bilang saudara tidak perlu capek menyumpal mulut orang. Capek saudara, banyak mulut yang sudah tertutup kalau saudara hanya mau cari pengakuan mereka. Amin. Tapi dengar baik, saudara tidak hidup menurut apa yang didefinisikan manusia. Saudara hidup menurut apa kata Tuhan yang menciptakan engkau. Amin. Maka saat ini, hari ini yang Tuhan mau, engkau tinggalkan identitas yang lama. Sekalipun orang sudah cap saudara, sangat hitam, sehitam gelap gulita, lebih hitam, itu hidup dia yang lama. Kalau orang bilang, mantan ban hitam dulu dia, berarti hidupnya gelap sekali, saudara, gelap. Tapi dengar baik, sekalipun orang hari ini susah melihat saudara bisa berubah, susah mempercayai saudara, tapi kalau saudara katakan saudara sungguh adalah milik Kristus, beriman kepada dia, saudara panggil dia Bapa, harus tinggalkan hidup yang lama. Amin. Tinggalkan itu identitas yang lama. Kalau dulu namamu identik dengan hal-hal yang negatif, dengar baik saudara, hari ini harus berubah. Karena saudara sudah memiliki identitas yang baru. All things new, semua yang baru. A new you, kamu yang baru adalah kamu menurut apa kata Tuhan. Saat kamu bersedia tinggalkan hidup lama, saudara akan lihat janji Allah digenapi atas keluargamu, digenapi atas hidupmu. Dan Tuhan punya rancangan yang besar kalau kau bersedia tinggalkan yang lama. Amin. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Identitas ini saudara berbicara dengan pola hidup yang lama, pola pikir yang lama, dengan cara pandang yang lama. Dan saat ini lebih dari sekedar saudara pergi di tempat persidangan dan kita ganti nama, lebih dari sekedar berganti nama secara harafiah. Yang Allah mau kita rindu menegakkan identitas yang baru. Amin. Menjadi pribadi yang baru, menjadi kamu yang baru. Amin. Sampai saudara, saya pernah dengar kesaksian ada satu anak Tuhan saat dia bertobat. Anaknya cerita begini, Ibu Gembala, sampai saya tidak bisa kenal siapa yang berdiri di atas mimbar itu. Dia seperti melihat orang lain. Amin, saudara. Dia seperti melihat orang yang dia tidak kenali berubah sama sekali. Padahal yang dia kenal ibunya puluhan tahun tidak seperti itu. Ibu yang tidak baik. Tapi dengar, saat dia berserah kepada Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, Allah mengubah hidupnya menjadi pribadi yang baik. Ini yang bicara anak kandungnya, saudara. Dia bilang, seperti saya tidak kenal Ibu Gembala, berubah sekali. Luar biasa kalau Tuhan mau ubahkan hidup saudara. Luar biasa kalau sungguh-sungguh saudara beri diri. Amin. Beri diri untuk berubah. Tuhan akan ubah saudara sampai orang tidak mengenali siapa saudara. Bukan supaya saudara terlihat hebat, tidak. Supaya orang tahu yang mengubah saudara itu Tuhan. Kalau yang mengubah saudara istri, suami, orang tua, anak tidak akan bertahan lama. Saya bisa jamin. Karena manusia. Tapi kalau saudara lahir dari hati yang sungguh mau berubah, tinggalkan itu hidup yang lama, tinggalkan kebiasaan yang lama, tinggalkan cara hidup yang lama. Stop. Saudara datang kepada Kristus, dia ubahkan saudara menjadi baru, sangat
diubahkan Tuhan, amin. Berikan dirimu untuk Tuhan ubahkan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas yang baru atau nyawa Marlon tidak bisa dihapus. Saudara tidak bisa memutar jam saudara dan saudara kembali perbaiki masa lalu, tidak bisa. Karena kita hidup bergerak maju. Tapi dengar, kalau engkau tidak bisa rubah masa lalu, kalau tanda-tanda fisik di tubuhmu itu sudah tidak bisa berubah, dengar baik, masih ada masa depan bersama dengan Kristus. Amin. Masa lalu sudah tidak bisa rubah, tapi masa depanmu sungguh bisa berubah selama kau datang sepenuhnya kepada Kristus. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dunia yang hitam apapun, dosa sedalam apapun, karakter yang sekeras apapun, orang bilang memang begitu dia Ibu Gembala, susah berubah. Dengar, kalau dia mau sungguh datang pada Tuhan, diubahkan jadi baru. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami pernah kenal satu bapak, badannya tinggi besar, pekerjaannya dulu, ya saudara kurang lebih lah. Hari ini dia di got sana, kemudian dia pindah nanti di got sana. Pokoknya dia nanti hidupnya sangat gelap. Dia orangnya yang arogan, pemarah, temperamental, emosional, apa-apa dia meledak, saudara. Tidak bisa menekan diri. Dengar, saat Tuhan ubahkan dia, sudah lihat, waktu dia baru mulai menyanyi lirik lagu, air matanya sudah menetes. Dan saat dia bicara kepada istri dan anaknya, begitu lembut dan penuh kasih. Dengar, tidak ada yang Tuhan tidak bisa rubah. Amin. Asal engkau bersedia tinggalkan yang lama, menjadi manusia baru, become a new you. Jadi kamu yang baru, menjadi identitas yang baru, saudara. Tuhan bisa mengubah engkau. Haleluya. Nah, saudara ini dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita mau menjadi diri kita yang baru, atau pribadi kita yang baru, saudara. Saat kita mau menjadi pribadi yang baru, harus tinggalkan yang lama. Amin. Dan saat kita menjadi yang baru, siapa yang baru itu? Saudara akan bertanya, bagaimana pribadi yang baru itu? Mari kita buka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Pasti sudah banyak yang hafal ayat ini sekarang. Galatia 2 ayat 20, menjadi yang baru. Ayat 19 akhir saya bacakan, sudah perhatikan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Katakan amin. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang baru atau diri kita yang baru, identitasmu yang baru, itu adalah bukannya kamu lagi. Amin. Bukan lagi dirimu yang lama, saudara. Tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam kamu. Amin. Jadi bukan lagi maunya saya. Amin. Bukan lagi maunya kehendak saya. Bukan lagi keinginan saya. Bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Kristus mau. Katakan haleluya. Apa yang Kristus kehendaki. Katakan amin. Dan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi saudara, waktu engkau menjadi pribadi yang baru, bukan lagi tentang engkau. Kalau dirimu yang mau kembali ke dalam dosa yang lama, karena perbuatan daging itu, saudara, yang memang menyenangkan bagi daging, karena daging ini akan binasa. Amin. Kalau sudah ikuti daging, saudara, memang enak saudara daging. Tapi ingat, daging yang engkau kasih makan dengan hal-hal yang tidak baik menurut firman, itu akan binasa. Dan engkau akan masuk dalam hukuman kekal jika engkau tidak sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Saat engkau menjadi pribadi yang baru, menjadi kamu yang baru, saudara, bukan lagi pikiranmu sendiri, bukan lagi cara pandangmu sendiri, bukan lagi karaktermu yang engkau tunjukkan kepada orang. Amin. Tetapi karakternya Kristus, pikirannya Kristus, perkataannya Kristus, dan sifat Kristus. Haleluya. Itu adalah kamu yang baru. Itu adalah saudara yang baru. Itu adalah kita yang baru. Amin.
Tapi aku hidup bukannya aku lagi, saudara, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saudara baca ayat 19 di atas, dikatakan sana, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, secara fisik saudara kita mungkin tidak hadir di 2000 tahun yang lalu. Betul? Saudara, mungkin kita memang tidak ada di luar 2000 tahun yang lalu. Kita tidak ada di sana. 2 abad yang lalu kita tidak ada di sana, saudara. Saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Tapi dengar, secara iman kita hari ini, saudara ada di sana. Oleh sebab itu, oleh kematian Kristus yang 2000 tahun yang lalu, secara bersamaan kalau kau katakan kau percaya kepada Kristus, pada saat Kristus disalibkan, di sana juga hidup lamamu sudah disalibkan. Amin. Di sana juga seluruh hidupmu yang lama sudah disalibkan. Segala dosa yang di sana, saudara, segala dosa yang saudara lakukan di sana sudah disalibkan, dan saudara sudah bangkit, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, maka engkau ada hari ini. Amin. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu adalah perkataan iman dari Paulus, bahwa ketika Yesus sudah tergantung di kayu salib, dosa kita, pemberontakan kita, pelanggaran kita sudah disalibkan, dan oleh Kristus ini bukan lagi milikmu sendiri. Amin. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak menyadari. Dia pikir hidup ini masih dia punya. Maka kemana kakinya melangkah, yang di situ dia buat. Di mana kakinya melangkah, apa yang tangannya suka, itu yang dia bikin. Apa yang mulutnya suka ucap, itu yang dia ucap. Sekalipun melukai orang, dia ucap saja ucap. Apa yang dia mau, aktivitas apa yang dia mau, itu yang dia bikin. Apa yang dia suka bikinkan, itu yang dia bikin. Tetapi dengar baik, itu keliru. Amin. Hari ini engkau bukan lagi milikmu sendiri. 1 Petrus katakan, saya dan saudara sudah sah. Amin. Menjadi milik, bukan milikmu lagi, saudara. Amin. Jadi saudara sebenarnya tidak bisa gunakan hidup saudara seenaknya saudara. Karena saudara, tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh jiwa rohmu, itu miliknya Kristus. Tidak boleh, saudara. Amin. Jangan lagi saudara kerjakan keinginan daging. Karena hidup saya dan saudara adalah milik Dia. Dia sudah bayar saudara lunas. Maka dikatakan kita bukan lagi hamba dosa. Amin. Sudah bukan lagi orang-orang yang binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang beroleh hidup dan orang-orang yang menang bersama dengan Kristus. Asalkan bersedia. Amin. Hidup yang baru seperti Kristus. Bukannya aku lagi. Amin. Jadi hari ini saudara, kalau ada orang yang sementara mau melukai saudara, atau ada bisikan-bisikan panggilan dari dunia hitam yang gelap itu, langsung saudara ucapkan dalam hidup saudara, perkatakan saudara supaya telingamu dengar. Hidupku bukannya aku lagi. Amin. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Maka dengar baik, saat engkau sungguh-sungguh menghidupi hidup yang baru, benar-benar totalitas kita berubah menjadi identitas yang baru. Kita telah turut disalibkan, manusia lama itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan yang hidup hari ini, sudah pegang tanganmu, pegang, yang hidup hari ini bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus. Maka harus berucap seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Manusia daging bilang sulit, mustahil, tidak ada yang bisa sempurna. Tapi dengar, Allah mau kita kerjakan. Allah yang menilik dan menyempurnakan. Amin. Kerjakan ini, hidup ini bukan kamu lagi. Saudara, kita harus melawan. Saudara, melawan karena memang dosa selalu mengintip itu. Dia mau supaya saudara jatuh. Dia mau supaya saudara tidak hidup kekal, supaya saudara binasa. Tetapi kalau saudara percaya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus, saudara akan menikmati janji yang baik. Apa itu saudara? Hidup kekal bagi mereka yang percaya kepada Dia. Sebab di dalam Kristus ada kehidupan. Maka kalau saudara menjadi pribadi yang baru, saudara adalah anak Allah. Dikatakan saudara berhak menerima janji itu. Amin. Jadi kalau saudara tidak bertindak, tidak hidup seperti anak-anak terang, tidak hidup seperti Kristus, anak-anak Kristus, saudara, kita tidak akan menikmati janji itu. Abraham kalau namanya tidak berubah, dia tidak respon, tidak hidup dalam
apa yang Allah beritakan, dia tidak akan menerima janji itu, saudara. Tapi karena Abraham, Allah pilih dia dan dia bersedia ikut saja, dipanggil keluar dari tanah yang sudah nyaman, dia masuk dalam rencana Allah yang dia tidak mengerti. Ketaatan Abraham, Allah membenarkan dia. Amin. Maka saat kita mau menjadi pribadi yang baru, hidup ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat terakhir, saudara, Roma 6 ayat 6, supaya kita menjadi pribadi yang baru. Boleh Omar membaca Roma 6 ayat 6. Apa dikatakan di sana, saudara? Roma pasal 6 ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia kita telah turut disalibkan. Amin. Supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamparkan diri lagi kepada dosa. Katakan amin. Sebab kita tahu bahwa manusia lama, amin. Sebut dirimu, saudara, bahwa Tirsa yang lama, bahwa kamu yang lama sudah disalibkan. Amin. Sudah disalibkan. Bahwa manusia yang lama kita, bahwa the old man has crucified with him, bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa ini, saudara, hilang kuasanya, dan kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, tetapi kita menjadi hamba Kristus. Dan jika kita percaya bahwa kita telah mati dengan Kristus, tubuh dosa kita sudah disalibkan, ayat 8 bilang, kita percaya kita juga akan hidup dengan dia. Amin. Jadi manusia lama, saudara, salibkan itu, tinggalkan, matikan, saudara. Saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Salibkan itu manusia lama, sebab saudara adalah pribadi yang baru, supaya tubuh dosa ini hilang kuasanya. Amin. Saudara, orang-orang yang lebih daripada pemenang, jangan kalah dengan keinginan dagingmu. Lawan, saudara. Amin. Lawan, sebab Kristus ada. Ketika kamu memberi diri, saudara memberi diri menjadi milik Kristus, itu adalah kamu yang baru. Manusiamu yang lama sudah disalibkan. It's become a new you. Kamu yang baru. Amin. Di dalam kamu ada kemuliaan Bapa. Orang akan lihat engkau berbeda, sama sekali berbeda. Bukan lagi kamu yang lama. Saya mau bilang, saudara, cara hidup Kristus, dunia akan olok. Saya peringatkan, saudara, tempat ini, saat saudara mau belajar hidup seperti Kristus, engkau akan diolok mungkin, engkau akan dikucilkan, karena dikatakan memang dunia tidak mengenal dia. Amin. Jadi saat saudara mungkin mau belajar hidup seperti Kristus, wajar ada respon-respon dari temanmu bilang, Allah, apa sih? Ayolah, kembalilah lagi kepada hidup lamamu. Manusia memang duniawi, tidak akan cocok dengan perubahan saudara, karena mereka manusia dunia yang akan binasa jika mereka tidak bertobat. Dengar baik, saudara, saat engkau mulai menjalani hidupmu yang baru dengan Kristus, menjadi pribadi yang baru, berat, dunia tidak mengenal itu, maka engkau akan dikucilkan, engkau akan dijauhi, engkau akan dicela, mungkin engkau akan dibuang dari mana? Keluarga, dari komunitas saudara, dari pertemanan saudara. Circle saudara akan menjadi kecil, hanya teman-temanmu yang tidak mau lagi berteman, tidak mau lagi bergaul. Saya mau bilang, saudara, it's okay selama engkau punya Kristus. Amin. Tidak masalah, saudara. Orang banyak tinggalkan saudara, tapi bukan karena yang perbuatan saudara. Selama saudara merasa saudara hidup benar, mengerjakan firman. Kalau dunia benci saudara, banyak yang olok, banyak yang tinggalkan saudara. Dengar baik, Yesus pun sudah lebih dahulu mengalami. Dunia menolak dia, saudara. Dia datang bagi pilih kepunyaannya, tapi mereka menolak dia. Saat saya dan saudara mau bersedia hidup baru, akan banyak reaksi dari kiri dan kanan. Tapi dengar, saat engkau bersungguh-sungguh mau hidup baru, tinggalkan yang lama, and become a new you, Tuhan akan memampukan engkau. Tidak perlu lihat kiri dan kanan, pandang saja Kristus. Karena kita percaya, kita bukan taruh hati kita di dunia. Amin. Jangan, hatimu ini jangan terikat dengan dunia. Pindahkan hati kita ke sorga. Lihat perkara-perkara yang ada di atas. Jangan lihat perkara-perkara yang ada di dunia, perkara jasmani. Pikirkan perkara yang di atas. Jangan hati dan hidup ini terikat dengan dunia, dengan apa kata orang. Jadi kalau saudara, orang bilang saudara begini, serahkan untuk, oh iya benar juga, oh iya ikut saja, oh jangan, saudara. Amin. Alkitab katakan kita adalah warga negara sorga, maka hidup seperti warga kerajaan sorga. Maka
bertindak seperti anak-anak terang, maka bertindak seperti anak-anak Bapa. Pindahkan hatimu ke sorga, di mana terdapat perkara kekekalan. Itu akan membuat saudara semangat bahwa apa yang terlihat saat ini, sekalipun dunia benci saya, hanya sementara. Tapi saya memandang kepada perkara kekal. Sekalipun berat bagi dagingku, aku percaya di belakang salib Kristus ada kemenangan. Amin. Amin, kebenaran firman Tuhan, saudara. Hiduplah dalam pribadi yang baru. Mudah? Tentu tidak. Tapi Alkitab mau, Tuhan mau saat ini engkau mencoba dan berjuang bersama dengan Kristus. Jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti. Setiap hari engkau terus kerjakan. Setiap hari engkau terus hidupi. Manusia baru, manusia baru, manusia baru. Sampai engkau benar-benar menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Amin. Kita tundukkan kepala sejenak, saudara. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Selama engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah engkau menjadi kamu yang baru. Dosamu yang semerah itu Allah sudah ubahkan, sudah ampuni menjadi putih seperti salju. Dia tidak pernah ingat masa lalu, saudara. Dan di atas salib itu manusia lamamu sudah disalibkan. Hari ini hidup dalam pribadi yang baru, menjadi kamu yang baru. Bukannya aku lagi, Tuhan. Mari katakan, bukannya aku lagi, Tuhan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saat ini ada Roh Kudus yang akan menolong saudara. Dia penolong yang akan memampukan engkau, mengingatkan engkau, menuntun engkau. Biar kita mengerjakan keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau diubahkan jadi pribadi yang baru, berkarya. Mari saudara tunduk kepala di hadapan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengar saudara, firman sementara mengetok pintu hatimu. Firman sementara ketok pintu hatimu. Buka itu, Tuhan mau masuk dan beracara dalam hidupmu. Tuhan mau ubahkan engkau menjadi yang baru. Kuasamu berkarya. Berkarya. Dengar baik saudara.
menyertai dengan hidup. Dengar baik saudara, kalau kau tidak tinggalkan hidupmu yang lama, maka secara demikian, barang siapa yang tidak memberi dirinya meninggalkan manusia lama, tidak akan ada jaminan keselamatan bagi mereka yang sungguh-sungguh tidak hidup di dalam Kristus. Kalau kau menikmati janji Tuhan, tinggalkan hidup lama, saudara. Yes. Setelah hadir seminggu sekali tidak cukup. Setelah memberikan korban kesempatan yang cukup. Yang Allah rindu hidup yang berubah. Hidup yang berubah. Amin. Ubahlah kami Bapa, bahkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, Allah penuh kasih dan pengampun. Kalau kau bersedia memberi dirimu, menghidupi pertobatan itu dengan sungguh-sungguh, menyalibkan semua manusia lama, Allah membuka tangannya dan menerima kau. Tidak ada kata terlambat dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat dengan Tuhan. Manusia akan lihat engkau punya masa lalu, tapi Yesus memandang engkau dengan penuh belas kasih. Bertobat hari ini, Dia ketuk hatimu. Bukan saudara, Allah mau hidupmu diubahkan, melebihi kehadiranmu, melebihi korbanmu. Allah mau hidupmu berubah. Haleluya. Seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni,
kami Tuhan. Kami percaya di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dan kami pulang dari tempat ini, kami adalah pribadi yang baru. Kami mau berjanji, berkomitmen di hadapan Tuhan, tinggalkan manusia lama kami. Dan kami mau mengenakan identitas yang baru, nama yang baru yang Allah berikan, di mana Allah menyebut kami sebagai anak-anak kesayangannya. Berkati setiap benih firman yang sudah ditaburkan. Roh Kudus bekerja lebih dalam, menjamah, biar benih ini tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Sehingga masing-masing kami yang sudah dengan firman saat pagi ini, makin hari kami makin diubah menjadi seperti Kristus. Dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bukannya kami lagi Tuhan, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami mau berjuang Tuhan, biar hari demi hari kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Dan kami siap memberikan korban persembahan untuk syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Nanti setelah pundi dijalankan, untuk tertibnya kita pengantaran pundi di depan, nanti akan diawali dari sebelah kiri saya, kalau dari sini, dari Pak Marlon, di tengah baru sebelah di tempat duduknya bagiannya Ibu Gembala ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menamatkan ibadah kita. sia-sia. Tetapi semua kami yang datang, kami sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, yaitu persekutuan dengan Engkau, dan berkat firman-Mu sudah kami terima. Bapa di sorga, saat ini di akhir ibadah kami Tuhan, kami semua berdiri bersyafaat, kami hendak memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Seluruh pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah diberkati oleh Tuhan. Seluruh aparat negara, aparat hukum negara, TNI, Polri, Nakes, bahkan seluruh yang terlibat untuk memperlengkapi jalannya roda kepemerintahan bangsa ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat Indonesia makmur, Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Terlebih Indonesia mengalami hujan pertobatan, banyak jiwa diselamatkan. Dan kami memberkati saat ini Tuhan daerah kami, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana kami ada ini Tuhan, biarlah kiranya Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah di tanah Bungku ini, melalui tempat ini jemaat Cornerstone, semua kami yang hadir, kami semua diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus. Di mana Tuhan bawa kami, di sana kerajaan Allah dinyatakan. Dan melalui kami semua di kota Bungku ini Tuhan, orang boleh melihat Kristus di dalam kami. Sehingga kami berdoa dan percaya Tuhan, bahwa akan banyak jiwa diselamatkan di tanah Morowali ini, akan banyak jiwa diselamatkan di kota Bungku ini Tuhan. Dan kami percaya saat ini suku asli Bungku Tombelala suatu saat akan dimenangkan bagi Kristus. Mereka akan datang percaya terima Kristus. Domba-domba Kedar dan Nebayot akan dibawa datang percaya kepada Kristus. Kami percaya mereka semua milik-Mu, dan kami percaya pada waktunya Tuhan Kau akan menyatakan diri-Mu kepada mereka. Dan kami memberkati, hamba memberkati saat ini keluarga besar jemaat Cornerstone, dari anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, ibu bapak, bahkan sampai kepada orang-orang tua yang lanjut usianya.
semuanya diberkati oleh Tuhan. Allah jaga seperti biji matamu, Allah lindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan kiranya menjauhkan dari segala celaka, bara bahaya maut kami tolak dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini ketika umat-umat Tuhan bekerja dalam aktivitas mereka Tuhan, dalam tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka, Allah campur tangan dan Allah buat berhasil. Dimanapun umatmu berada, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Engkau boleh bela dan buka jalan. Tuhan Yesus yang baik, semua jemaat yang sudah datang beribadah saat ini, yang sudah memberi korban syukur kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya ya Bapa, seluruh pelayan pekerjaan Tuhan juga yang ada di Cornerstone, dari kepala sampai kepada seluruh staf pengurus jemaat pengembalaan, diurapi oleh Tuhan. Dan di sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya kami akan melihat janji Tuhan. Kami percaya ketika kami semua jemaat Cornerstone menjadi manusia baru, janji Allah akan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya ada tujuan Tuhan bagi setiap kami yang hidup baru bersama dengan Kristus. Saat ini kalau ada yang datang dengan sakit, mari angkat tanganmu. Bahkan ada yang menyaksikan tayangan live saat ini, engkau yang sementara menderita sakit, saudara kami yang menderita sakit Tuhan, kami percaya bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan oleh darah Kristus dalam nama Yesus. Allah sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus bekerja dalam hidupmu. Engkau disembuhkan oleh darah Kristus. Yang datang dengan susah hati saat ini, engkau dihiburkan oleh Roh Kudus. Engkau yang datang dengan kelemahan, engkau pulang akan dikuatkan. Bahkan engkau yang datang dengan bimbang hati, engkau akan mendapat keteguhan dari Tuhan. Biar engkau menjadi berkat, engkau menjadi saksi, diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Jemaat Cornerstone menjadi jemaat yang kuat, bertumbuh, berakar, berbuah, berserupa dengan Kristus, bahkan berani untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terimalah semua syukur ibadah raya kami pagi hari ini. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Allah, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada waktu siang dan diberkatilah engkau pada waktu malam. Dan segala hal yang kau kerjakan, Allah campur tangan dan Allah akan buat berhasil. Akhirnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua yang percaya, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, mendapati kita semua tetap setia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah raya ini dan kami terima berkat-Mu yang sudah diberkati Tuhan. Dengan iman bersama saya kita katakan amin.